Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas kenapa kita perlu menanam pohon uang. Pohon uang adalah sebuah analogi untuk kata investasi agar mudah dipahami oleh semua orang. Ada kutipan yang cukup menarik bahwa uang itu bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Kutipan ini artinya adalah bahwa uang sangat diperlukan pada kehidupan masa kini. Ada banyak cara untuk mendapatkan uang. Yang pertama, dengan bekerja. Misalnya menjadi karyawan, berdagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, dan lain-lain. Yang kedua, bisa juga dengan melakukan investasi. Media investasi ada banyak, misalnya saham, waralaba, properti, logam mulia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah cara lainnya, misalnya dari warisan ataupun hadiah. Cara ini adalah cara yang tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diusahakan. Dengan bekerja, kita bisa mendapatkan uang lebih cepat. Tetapi ada keterbatasan fisik dan waktu. Kalau investasi, mendapatkan uangnya itu lebih lama. Tetapi tidak ada keterbatasan fisik dan waktu. Manusia mempunyai keterbatasan fisik. Secara fisik kita hanya mempunyai satu mulut, dua tangan, dua kaki, dan satu otak sebagai anggota tubuh aktif. Kita bisa melakukan kegiatan atau bekerja berdasarkan anggota tubuh yang aktif. Manusia juga mempunyai keterbatasan waktu. Dalam satu hari hanya ada 24 jam. Dalam seminggu ada 7 hari. Lalu umur rata-rata manusia adalah sekitar 60-70 tahun. Jika kita bekerja akan mendapatkan uang. Uang dari hasil bekerja langsung akan ada batasnya. Gaji seorang presiden ada batasnya. Gaji seorang direktur juga ada batasnya. Bagaimana dengan keterbatasan tadi kita dapat melakukan hal yang lebih besar dari batasan tersebut? Caranya adalah dengan bekerja sama dengan orang lain. Manfaat kerjasama, kita yang tadinya hanya punya 2 tangan, maka akan punya 4 tangan atau lebih. Yang tadinya hanya punya 1 otak, maka akan punya 2 otak atau lebih. Satu hari bisa lebih dari 24 jam. Dan umur yang terbatas bisa dilanjutkan oleh anak-anak kita atau murid-murid kita sebagai generasi penerus. Investasi tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus bekerja sama dengan orang lain agar hasil lebih optimal. Jika kita menanam satu pohon uang, pohon tersebut bisa berkembang menjadi 2 pohon uang. Dari 2 pohon uang bisa berkembang menjadi 4 pohon uang dan seterusnya. Ini bisa menjadi tidak terbatas. Orang paling kaya di dunia pada tahun 2022 versi Forbes yaitu Elon Musk dengan kekayaan 218 miliar US dollar dikarenakan hasil investasi bukan karena gaji sebagai CEO.
Kalau kita mau kaya, kita bisa menggunakan rumus ini. Yang pertama adalah pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Lalu sisanya kita investasikan. Nanti hasil dari investasi akan menjadi pemasukan yang akan diinvestasikan kembali. Begitu seterusnya. Dalam Al-Quran ada ayat tentang investasi. Ini ada di dalam surat Yusuf ayat 46 sampai 49. Ini bercerita tentang takwil Nabi Yusuf alaihissalam tentang mimpi raja perihal 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus dan 7 tangkai hijau disertai 7 tangkai kering. Nabi Yusuf berkata kepada raja, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kenapa harus dibiarkan dalam tangkainya? Karena butir gandum itu kalau di dalam tangkainya itu akan bertahan lama. Kualitasnya akan terjamin lama dibandingkan jika dilepas dari tangkainya. Kisah ini mengisyaratkan pentingnya berinvestasi dengan cara terbaik dalam menata kehidupan di masa depan. Ada hadis Rasulullah tentang ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Bekerja dan investasi adalah kegiatan yang saling mendukung, seperti tangan kanan dan tangan kiri. Untuk mendapatkan uang lebih optimal, kita harus menggabungkan pendapatan dari bekerja dan investasi. Dengan bekerja, kita mendapatkan uang dengan cepat, lalu sebagian uangnya diinvestasikan. Uang hasil investasi juga bisa diinvestasikan kembali sehingga bisa berkembang lebih cepat. Uang hasil investasi bisa digunakan ketika kita sudah tidak bekerja lagi dikarenakan faktor kesehatan, usia, dan lain-lain. Media investasi saat ini juga beragam. Kita bisa pilih sesuai dengan jumlah uang, waktu investasi, risiko, imbal hasil, dan lain-lain. Ada kutipan lagi yang cukup menarik. Jangan jadikan uang sebagai tujuan, tapi jadikan uang sebagai sarana untuk menjadi manusia yang berguna untuk orang lain. Karena ada hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Apa saja media tanam pohon uang? Simak video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.